Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, sahabat Otong Rosadi, saya berada di kebun kita Intani, sebuah kebun yang menawarkan konsep wisata kebun, wisata edukasi agro, dan tentu saja ada wahana permainan. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, kita lihat sama-sama nih, ada anak yang sedang di sini. Oke, sahabat pembelajar, sahabat Otong Rosadi, pertama kali kita ini sedang berbenah, memang sedang membangun, ada 1-2 rumah kayu yang sedang dibangun. Pertama kali yang akan kita temui adalah rumah kayu. Di atasnya nampak rumah begitu, dibuat dari kayu. Di bawahnya ada banyak meja yang kira-kira bisa 50-60 orang di sini. Kemudian kalau kita gabung di sana, di sebelah kiri, itu bisa menjadi 100 untuk arisan, pertemuan, satu kelas ada yang ulang tahun. Nah, ini ada kolam. Kolam apakah ini? Ini kolam yang kita bisa terapi karena kita bisa memasukkan kaki untuk digigit-gigit, terasa seolah-olah dipijit. Nah, itu Pak Mas Supri pemiliknya. Tadi kita sudah bicara, Pak Mas Supri itu Mas Supri Hendra Priyatno. Di sampingnya itu ada kolam ikan yang besar-besar. Ini sepertinya ikan yang bisa sampai 1 kilo 1 ekor. Sahabat, tadi kita ketika masuk sebelah kiri tidak terpantau itu ada jamba, apa namanya, pohon buah jambu gol. Oke, kemudian, nah inilah yang istimewa di sini. Yang istimewa di sini adalah taman anggur. Kalau di Subang, apa namanya, anggota senator kita Oni itu di kampungnya di Pagaden itu punya taman anggur yang kemudian sekarang dikelola oleh Pesohor Sule. Nah, ini di sini juga ada taman anggur. Jadi ini ada 13 sampai 16 varietas. Ini ada Harold, kemudian ada Jupiter, lalu ada Master Red ya, Thomas ya? Aminel. Oh, Aminel semuanya. Ada Bravo, ini lengkap. Pokoknya 13 varietas yang tumbuh. Ini masih kecil-kecil. Tapi lumayan ranum begitu. Nah, itu juga banyak. Ini yang biasa tumbuh di sekitar kita itu ada juga di depan. Nah, ini yang merah-merah. Luasnya berapa? Luasnya 2,6 hektar. Terdiri dari taman anggur. Kemudian ada juga lahan untuk pembibitan. Di atas itu lahan yang memang disiapkan untuk pohon-pohon besar. Ada durian. Kemudian juga ada jenis-jenis durian juga, varietasnya banyak. Ada durian kaki 3, ada Musang King kaki 1 maksud saya, Musang King kaki 1, ada juga bawor, ada yang lain, ada matoa juga. Oke. Nah, apa sih matoa? Tentu sebagian besar kita sudah tahu. Nah, ya matoa itu biasanya tumbuh di Papua. Nah, sahabat Otong Rosadi, ini ada kolam yang bisa dinikmati oleh keluarga. Jadi kolam ini adalah kolam untuk dewasa karena 1,2 meter 120, dan di sebelah sana yang sudah jernih itu tadi barusan dibersihin itu sekitar 60 cm untuk anak-anak. Ini rumah kayu yang kedua dan itu rumah kayu ketiga sedang dibangun. Sahabat, tempatnya di mana? Tempatnya adalah di jalan raya antara TPA dengan TPU Air Dingin. Air Dingin itu di mana? Air Dingin itu nama kelurahan di masa dulu yang kemudian digabung dengan 3 kelurahannya yang lainnya di Kota Padang menjadi Kelurahan Balai Gadang. Jadi ini tempatnya di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi di pusat Kota Padang itu, di pusatnya Provinsi Sumatera Barat, itu ada Kecamatan Koto Tangah yang punya letak geografis di perbukitan. Nah, di bukit inilah 2,6 hektar. Pak Mas kita menyebutnya, saya menyebutnya, Supi itu membangun konsep taman wisata agro. Ini apa? Ini adalah sungai yang dibuat begitu, buatan nanti akan dipelihara ikan mujair, dan
ikan mujair atau ikan lainnya yang cuma 5 ekor per kilo, supaya pengunjung nanti bisa menangkap lalu kemudian membakar dan menikmati enaknya ikan bakar yang langsung ditangkap sendiri. Oke, saya tidak sempat naik ke atas ya, karena bukitnya 2,6 hektar, tidak mungkin seluruhnya. Nah, di waktu 4 menit ke depan kita akan coba wawancara lagi. Nah, ini ada beauty krasoka, keren banget. Oh, ini sudah ranum nih. Wah, sengaja mungkin nanti ada binatang apa ya. Kita akan tanya nanti kenapa harus ditutup begitu ya. Oke. Wah, lelah juga ya mengintarinya ya. Hanya 6 menit, 7 menit saja. Seusia saya tentu tidak boleh jauh-jauh nih jalan. Cukup nanti kita temenin. Iya, matahari ya. Oke, nih Pak Mas, dari 2,6 hektar ini kan saya nggak mungkin keliling semuanya ya. Di atas itu yang terjauh itu apa tanamannya? Yang terjauh di bukit itu dulu buah naga. Pertama buah naga, itu tahun 2006-2007. 2008 sampai dikasih kehidupan naga itu 10 tahun. 10 tahun dari 2008 sampai 2018. Iya. Kemudian ketika Covid kita alih tanam durian. Durian. Iya. Jenisnya bawor. Kemudian musang. Lalu apa lagi? Tembaga. Ada tembaga. Ada super tembaga. Iya. Oke. Tapi baru Pak, usianya baru 2 tahun. Baru 2 tahun, menunggu tahun keempat lah ya. Iya. Supaya benar-benar dia bisa berbuah dengan baik begitu ya. Iya. Tidak belajar berbuah. Atau belajar berbuah usia 4 tahun? Ini sudah ada yang sedang belajar yang berbuah. Jenis montong yang ditanam duluan. Oke, yang montong. Itu tidak difavoritkan. Oke. Karena itu termasuk varian lama. Oke, varian jadul ya. Jadi memang Pak Mas Supri ini memang penyuka hal-hal baru. Jadi yang tren. Nah, sekarang untuk anggur, tahun 2000 berapa nih anggur ini? 2019. Mulai sejak Covid itulah ya, 2019 ada 13-an varietas. Iya, itu di November 2019. Apa saja yang paling, ini yang hijau-hijau apa tuh? Yang paling banyak, yang masih kecil-kecil sekarang ini? Yang hijau itu Harol, Pak. Harol, rasanya manis. Manis sekali Harol itu. Semua manis, Pak. Semua manis. Kemudian ada yang sudah merah, ranum di sebelah sana. Kenapa itu dibungkus? Karena dia sering dicuri burung. Ah, itu. Jadi pemangsa ternyata penikmatnya hamanya burung. Iya, kalau kita tutup juga tidak cantik kelihatannya. Tapi kalau tidak ditutup itulah habis oleh burung. Oke, jadi sudah bisa ada yang dipetik. Nah, Pak Mas, siapa saja pengunjung ke sini itu, Pak Mas, rata-rata? Sebetulnya secara kita belum buka ya. Oh, secara resmi belum dibuka. HTM pun harga tanda masuk itu belum ditentukan. Belum. Oke, itulah. Karena penasarannya ini ya. Jadi ada aja selalu yang datang, Pak. Oke, jadi dengar dari mulut ke mulut lah ya, selalu ada saja pertemuan-pertemuan di sini. Oh ya, sahabat pembelajar, sahabat Untung Rasadi, jika secara keseluruhan dan bergantian untuk konsep pernikahan di kebun, itu juga bisa dalam satu masa itu bergerak sekitar 500 orang ya, secara tersebar. Tapi total mungkin ya undangan sekitar 1000 maksimal lah ya. Tapi bergantian itu. Karena 2,6 hektar kan tidak mungkin bisa diatur untuk berpisah begitu. Nah, kalau kebanyakan. Oke, tapi untuk arisan 100 orang bisa lah di tempat kami duduk dengan yang di sebelah sana itu. Oke. Nah, sahabat, sekali lagi yuk kita coba nikmati. Ada kebun kita Intani yang berada di jalan raya antara tempat pembuangan akhir TPA TPU, tempat pemakaman umum di air dingin di Kelurahan Balai Gadang, Kota Tangah, Kota Padang. Jadi di sini apa yang sangat dekat tentu saja Kampus 3 UIN. Oh, kelihatan tuh di sebelah sana itu Kampus 3 UIN yang ada di Bebukitan. Bukitnya bukit apa tuh, Pak Mas? Bukit
anu Pak, di situ itu apa namanya? Tapi masuk air dingin juga. Enggak, enggak. Oh, beda lagi. Tapi sebetulnya kalau ditembus Iya? lebih dekat ke sini. Oh, bisa lebih dekat ke sini. Oke. Tapi belum ditembus. Masih Belum. jalannya jalan-jalan off-road lah. Oke, jalannya jam apa? Oh iya, beliau ini owner di sini ternyata juga penyuka off-road. Beliau adalah Trabaser. Apa sih namanya kalau Trabaser? Ya Trabasan aja. Trabasan ya, suka Trabas. Trabasan sama Oke. Trail Game ya. Oke, sama Trail Game. Thank you Pak Mas, terima kasih, ini luar biasa ini ya. Sama-sama Pak Tom. Ya, hatur Ya. nuhun sami-sami. Ya, Jadi sehat selalu, ya, Pak. sehat sami-sami. Oke, ini Kang Amin. Kang Amin Prabu. Hatur nuhun. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Kang Amin. wabarakatuh.